Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya. Berkarya di kampung halaman menjadi pilihan. Dengan hembusan angin sejuk desanya, dia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata. Seperti sinar matahari, dia bangunkan gairah muda untuk terus berkarya dengan rasa. Dusun tanon dadi panggonane, topeng ayu iki namine. Matsane ma Maksanema Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Matsanema MTS Negeri 5 Magelang. Seperti pertemuan sebelumnya, kita mengundang alumni. Kalau yang kemarin adalah alumni yang masih anget, masih baru. Sekarang ini alumni yang sudah agak jauh, bahkan lebih jauh dari saya. Saya 2008, ini 97. Yang pastinya udah punya anak besar-besar. Dari yang sebelah kiri ada Pak Trisno, lulusan dari SD Negeri Ngerawan. Betul. Kemudian selanjutnya MTS ya. MTS Negeri 5 Magelang ini kalau dulu masih MTS Ngablak. Ya, betul. Sekarang sudah berubah Pak menjadi MTS Negeri 5 Magelang. Kemudian jenjang selanjutnya SMU Muhammadiyah Salatiga. Ya, betul. Kemudian untuk selanjutnya berkuliah di UMS. Jurusan apa Pak? Psikologi saya. Oh, psikologi. Dari Desa Tanon ya? Dusun Tanon, Desa Ngerawan. Oh, dusunnya Tanon, Desanya Ngerawan. Ya. Beliau adalah pendiri dari Desa Menari. Ya, ya. Desa Menari yang didirikan pada tanggal berapa ya Pak? Tanggalnya 14 Februari 14 2012. Februari 2012. Kalau launchingnya tapi 21 Februari. Kita ngambil momentum Hari Kartini kan. Ya. Iya. Kemudian di sebelahnya yang sudah tidak asing lagi buat anak-anak nanti kalau menonton, Bu Dini Fitria Utami. Ya. Benar. Di sini Bu Dini dikenal dengan guru yang peduli terhadap anak-anak, tetapi juga dikenal sama seperti saya, guru yang lumayan galak. Iya, kita sama Bu. Ya. Lulusan dari SD Tempuran. Ya, SD Negeri Sidoagung 2 Tempuran. Iya, Tempuran. Kemudian MTS-nya MTS Negeri Ngablak juga, 5 Ngablak. Kemudian sekolah lanjutan MAN 2 Magelang. MAN 2 Magelang. Untuk kuliahnya di Pendidikan Bahasa Arab Stain Salatiga. Ya, betul. Iya. 100 untuk Anda. Pak Trisno, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Panggilnya jangan Pak, Mas. Apa nih? Kang. Saya biasa dipanggil Kang ya. Oh, Kang, Karena iya. itu merek saya. Oh, merek saya ya. Karena kalau di desa saya Trisno itu ada 5. Nanti Trisno karena itu kambing, harus. Trisno PDAM, Trisno mana? Keliru Trisno wedhus kan saya bahaya. Iya. Makanya saya buat branding Kang Tris. Kalau cari Kang Tris mesti ketemunya Oh, iya. saya. Berarti nanti anak-anak kalau mau cari jenengan berarti Ya, cari Kang Tris ya. Tanon gitu. Kang Tris. Kesibukannya nopo Kang Tris? Saya kesibukannya saya dagang. Ya, Oh, iya. saya dagang. Saya punya usaha di apotek Inggal Mantun di Plalar, Topeng ya. Apotek? Oh iya. Ya, itu walaupun tidak nyambung saya dari psikologi tapi usahanya di bidang apotek. Sekarang saya juga dagang lagi. Menambah lah, menambah item. Di samping memang fokus saya dari awal saya bergerak di pemberdayaan masyarakat. Jadi jiwa saya, panggilan saya adalah pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ya. Iya, bisnisnya banyak ya Pak. Nanti tipsnya ya Pak di akhir-akhir aja nanti. Kalau Bu Dini sehat? Alhamdulillah. Kesibukannya apa Bu Niki? Saya pengen tahu kesibukannya ini selama liburan. Ya, seperti yang sudah-sudah ibu rumah tangga. RPP sudah dikerjakan? Ya, menunggu. Gini, Kang Tris, Bu Dini, saya penasaran dengan
kehidupan masa sekolah jenengan di waktu itu. Dari Kang Tris dulu. Ya. Pada masa MTS dulu, jenengan itu orangnya seperti apa? Apakah nakal seperti saya atau anak yang termasuk teladan? Kalau nakal relatif, saya Yeah. tidak tahu ya nakal seperti apa. Kalau teladan tidak juga, teladan ya. Karena aksesnya kan harus jalan kaki dulu ya, dulu jalan kaki Dulu baru jalan naik kaki ya, Pak? kendaraan. Sampai Salaran itu baru naik kendaraan, ya kadang terlambat lah. Kalau teladan tidak, teladan ya. Begitu. Perjalanan dari rumah sampai sekolah sini, Pak. Ini biar buat motivasi anak-anak yang bawa motor kok masih terlambat. Ya kalau dari rumah sampai Salaran tuh saya jalan kaki kan sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau cepat lah, kalau santai ya Kita anggap 15 ya 15, baru kemudian ngetem nunggu angkot Iya, itu itu kalau kan masih nunggu. ya kalau beruntung ya kalau pas pasar Ngablak kan bisa bareng mobil brondol yang kadang yang bawa kambing bawa itu ya jadinya Dulu bus belum ada ya? ya bus sudah Sudah ada. Cuma kan ya berdesak-desakan kan dan biasanya anak sekolah kan mesti punya langganan sendiri-sendiri. Iya benar. Makanya kadang terlambat ya karena kalau langganannya tidak datang ya ditunggu. Iya benar. Berarti langsung turun di itu ya, Ngablak. Iya, di pasar. ya. Iya. Berarti bukan termasuk anak nakal, juga bukan anak-anak yang di kelas prestasi. Dulu ada kelas yang prestasi ada. Ada kelas juga F, ya. Itu ya Pak, F ya. Ya kelas saya termasuk yang dulu Iya. mungkin di kelas prestasi. Saya pernah berarti jenengan termasuk. pernah sekali ranking 1 hanya sekali itu ya. Hanya Kelas sekali. berapa itu, Pak? Ya waktu di kelas F wali muridnya saya masih ingat waktu Bu Hasani ya. Masih Bu Bu Hasani, Hasani itu jadi wali murid saya. Tapi habis itu ya turun karena keasikan main dengan teman-teman. Artinya saya punya hobi dari sejak MTS itu adalah keluyuran ya, keluyuran ke tempat teman, keluyuran. Ya tapi ada satu kenangan yang menarik bagi saya karena kelas 3 saya tinggal di asrama di sini. Dulu kan ada asrama. Ada asrama tempat. Iya. Ya dulu sebelah masjid itu kita tinggal di asrama ya justru banyak kenangan yang luar biasa di situ. Di asrama itu. Ya di asrama dulu diampuni Pak Dede Ruslan Mutakin itu dan itu kenangan pembelajaran yang luar biasa bagi kami karena memang jauh akhirnya berpisah dari orang tua. Kemudian asrama yang dalam arti satu kamar kita dihuni 13 sampai 15 orang ya bantalnya kakinya temen kadang beras lah ini kan keren ya menarik dan justru itu tantangan-tantangan yang membuat kita itu hubungan keakraban di antara teman itu ada terus kita punya ya memori yang bagi saya berkesan ya salah satunya itu karena kita pertama kali saya tinggal jauh dengan orang tua ya di asrama itu dan banyak pembelajaran yang justru survival hidup yang bisa kita terapkan sampai saat ini gitu ya. Kemudian kalau Bu Dini, coba dijelaskan Bu Dini yang dulu itu seperti apa? Ini anak-anak juga penasaran. Operatornya juga penasaran. Penasaran itu. Kalau saya gimana ya? Saya itu terkenal diam tapi kelihatan judes ya Pak. betul Iya. ya. Apakah sampai sekarang? Sebenarnya ya tidak sampai sekarang. Cuman luarnya sajalah yang judes. Sebenarnya hati saya lembut. Benar. Berarti jenengan dulu termasuk introvert ya? Untuk teman sedikit berarti? Banyak. Oh teman tetap banyak? Iya, Walaupun judes tetap banyak? Iya banyak saya. Berarti kemungkinannya kalau orangnya judes kok masih temennya banyak berarti cantik dulu. Iya. Ya enggak saya dulu kecil. Berarti Ya, saya lebih kecil. Iya. Lah saya dulu paling Iya, kecil Iya, ya. paling kecil itu Pak Saya Tresno. paling ya. kecil waktu di MT saya. Berarti tinggian jenengan? Ya. Iya kecil Pak Tresno itu. Saya memang paling kecil dulu waktu sekolah di sini. Makanya ya mau menonjol banget, mau ekstra juga. Misalkan mau ekstra apa dulu ada trampolin kan juga jelas. Mau ngangkat apa kan juga ndak. Masa tingginya ndak imbang ya akhirnya ndak ikut. Mau lomba lari juga kakinya pendek kan juga ndak bisa. Ya akhirnya ya ndak menonjol saya di MTS. Cuma ya mungkin sisi humanitasnya karena saya akhirnya suka main ke rumah temen. Akhirnya saya juga dulu pernah nginap di tempatnya Pak Rosidi, di tempatnya Mbak Dini ini. Oh iya. Jadi saya tidak sungkan ya misalkan menginap di rumah teman, karena dan itu ternyata berlangsung sampai saat ini saya punya hubungan yang akrab dengan teman-teman. Jadi kalau saya akhirnya punya konsep kalau sebulan saya tidak silaturahmi ke siapa itu ada sesuatu yang kurang.
Mungkin itu yang membuat saya sekarang jadi agak gemuk dan awet muda ya. Karena saya nggak usah nunggu lebaran ya Pak. Iya, karena memang saya punya konsep. Iya. Silahkan saling berkunjung dan mengunjungi rumah saya buka untuk siapapun berkunjung, termasuk saya juga mentradisikan sampai saat ini saya telusur, saya berkunjung ke siapa dan siapa. Itu salah satu yang bagi saya itu penting karena dengan seperti itu berarti menandakan kita masih sehat, masih bisa bergerak dan sebagainya. Kemudian kalau apa tadi Kang ya? Kang Trisno di masa sekolah dulu pelajaran apa sih yang paling disuka? Apa ya? Sebenarnya saya suka bahasa Arab, cuma kan tidak dilanjut. Makanya yang melanjutkan begini. Ya akhirnya kan saya jadi lupa pelajaran bahasa Arabnya. Terus pelajaran sejarah saya suka juga. Cuma kalau eksak memang saya lemah ya. Pelajaran eksak saya lemah. Ya saya akui saya lemah di sisi itu. Memang mungkin saya lebih senang sebenarnya pelajaran bahasa, cuma pelajaran bahasa dan humaniora cuma tidak terasa sampai ya saat ini saya masih pengen belajar bahasa ya. Artinya saya masih tetap sampai saat ini saya masih pengen belajar itu masih sekolah. Siapa tahu kan satu saat sampai luar negeri gitu kan. Amin. Ya, amin begitu kan. Pasti bisa Pak. Kalau Bu Dini sendiri bahasa Arab kah? Enggak. Dulu enggak? Berarti kebalik kan? Iya. Oh. Kalau dulu apa? Apa ya? Sejarah mungkin karena gurunya. Iya. Ya dulu Bu Asani Bu Asani mungkin dari segi penyampaiannya itu enak gitu loh. Berarti sejarah pada masa itu Bu Asani termasuk guru favorit. Iya. Ya. Kenapa akhirnya jurusannya menjadi bahasa Arab? Nggak tahu itu. Pas dengan masuk loh memilih untuk bahasa Arab. Ya itu sebenarnya untuk bahasa Arab itu tidak sesuai dengan pilihan saya. Oh iya. Ya tapi ya sudah karena yang diterima bahasa Arab ya. Tapi lama-lama suka ya bersama bahasa Arab. Ya. Kalau dari Pak Trisno dulu, Kang Trisno dulu, guru yang paling disuka sebutkan kita list buat 3. Yang pertama saya Bu Asani yang pertama, terus almarhum Pak Santo ya. Oh iya Pak Santo, almarhum Pak Santo itu, terus Pak Muklas itu termasuk. Pak Muklas, karena Pak Muklas kan ngajar bahasa Arab ya. Saya kan senang bahasa Arab ya, artinya otomatis saya ngefans kalau Pak Santo kan mau lagi bahasa ya. Beliau penyampaian juga teatrikalnya kan bagus. Ini menjadi menarik. Kalau Bu Dini? Siapa ya tadi? Yang pertama Mbak Sandi, kemudian dulu ada itu guru bahasa Arab itu siapa? Bu Asrona Pak. Ya, Asrona dia itu almarhum itu sudah almarhum. Bu Asrona itu orangnya lembut kalau menerangkan ya. Kemudian siapa lagi? 3. Apa lagi ya? Ya bapaknya Pak. Iya, itu saja bapak saya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, ini harus jujur ya. Guru paling galak waktu itu? Siapa ya? Kalau saya guru PPKN, Bu siapa ya, itu sudah Bu Sri Haryati. Iya sama Bu Sri Haryati. Iya itu memang tegas, sebenarnya tidak galak tapi beliau itu tegas ya. Kalau saya Pak Yul jelas. Saya tidak diajar Pak Yul, sudah ada itu Pak Yul ya. Sudah tapi belum. Iya. Belum ngajar juga. Kalau waktu saya yang paling ditakuti, angkatan saya Pak Yul. Kita mencoba membicarakan ke masalah seumpama jenengan kembali ke masa lalu, ke masa sekolah itu, apa yang pengen dirubah? Dari siapa dulu? Bu Dini sekarang. Ya, apa ya? Kalau Rizky kemarin menjawab, yang pengen saya rubah kemalas-malasan dan pacaran. Karena ketika dia sudah besar atau SMA, dia menyadari bahwa pacaran itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau jenengan apa? Apa ya Pak? Kalau saat ini ya Pak, disiplinnya lah yang ditambah untuk anak-anak. Ya, disiplin itu. Kemudian apa lagi ya? Berarti jenengan dulu udah sempurna. Kalau tidak Belum. ada boleh dirubah. Ya enggak, tidak sempurna saya. Ya alhamdulillahnya itu dulu saya itu saat sekolah itu dimanapun itu saya belum pernah misalnya dihukum apa itu, insya Allah belum pernah. Jadi saya belum
jarang merasakan hukuman ya. Saya sering. Iya. Di pondok pun juga seperti itu. Oh. Ya. Termasuk murid teladan. Iya, bukan teladan. Kalau Kang Tris, Apa ya yang pengen, karena setiap zaman punya dinamika dan Iya. keasikan sendiri-sendiri. Bagi saya ada sesuatu yang terlambat bagi saya yang itu sebenarnya harus saya mulai dari awal kan. Seharusnya. Adalah saya kan dulu termasuk orang yang tidak terlalu percaya diri sebenarnya. Saya termasuk orang yang sampai SMA pun saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya diri. Terus titik baliknya coba kalau itu saya sejak awal itu sudah percaya diri, mungkin saya punya prestasi, punya aktivitas organisasi yang akhirnya menunjang saya besar. Saya titik baliknya adalah ketika SMA saya maksa saya harus belajar organisasi. Titik baliknya pun ketika saya mau masuk kuliah, karena dulu saya kalau suruh diminta maju depan kelas, saya cari meja gini, karena untuk menutupi kaki yang gemetar. Itu jujur saya sampai SMA masih seperti itu. Jadi keberanian itu memang harus dilatih ya Pak? Ya, Nggak harus cuma dari kecil langsung bisa ya, pemberani. akhirnya ketika saya mau masuk kuliah itu, saya berpikir kalau saya begini terus, apalagi saya dari desa ya, begini terus ya dalam tanda kutip saya tidak punya harga diri dalam hal tertentu. Kedua, ya saya tidak akan melakukan lompatan-lompatan yang baik. Maka ya saya paksa saat itu, walaupun dengan bagaimanapun ternyata saya juga tidak tahu, karena akhirnya jadi kayak memberontak itu ya, dari orang yang sangat takut kemudian bukan sangat takut ya, artinya tidak percaya diri, kemudian kayak memberontak itu. Di awal-awal saya pembinaan mahasiswa baru itu saya dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik karena saya digolong kritis, terus mimpin demo. Jadi saya waktu saya ingat satu minggu pertama saya masuk kuliah itu saya sudah langsung mimpin demo kenaikan SPP itu. Lah itu kan lompatannya, itu sebenarnya lebih ekspresi, ibaratnya kayak kita itu tersumbat itu begitu dibuka kerannya kan kayak lepas kendali. Nah itu artinya setiap orang sebenarnya punya momentumnya. Tinggal momentum atau titik balik itu mau ditempuh atau tidak. Kalau tidak ya kita akan menjadi seperti ini saja. Berarti buat adik-adik ya, berarti sebenarnya semua anak itu punya kesempatan ya Pak, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tinggal anaknya gimana mau berusaha. Tinggal ada anak yang dari kecil sampai besar kok terlahir bodoh enggak ya sebenarnya? Iya. Karena saya kan di teman-teman waktu SD termasuk di MTS, kadang di grup juga di Biyoni, saya kan tidak pandai sebenarnya. Termasuk anak yang tidak pandai, cuma teman-teman bilang saya itu mau bejo itu saja. Nah bejo itu ternyata karena memang mau mencari momentum itu. Iya, tetap ada usaha. Ternyata orang pintar itu kalau dengan orang bejo itu benar. Iya. Begitu Pak.